Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 untuk mata kuliah Sistem Informasi dan juga untuk laporan Gathering Information User Need menggunakan metode QR Code. Jadi, untuk anggota kami yang pertama ada saya sendiri Muhammad Ilham Muzaki NRP 80. Lalu saya Raditya Kailawonansa NRP 62. Lalu saya Muhammad Turkul Afandi NRP 57. Ya, di sini kita akan menyampaikan laporan terkait Gathering of Information User Need Sistem Informasi menggunakan QR Code. Baik, untuk yang pertama, terus di kasus yang kita pilih yaitu sistem absensi menggunakan QR Code. Dan untuk metode gathering kita menggunakan kuesioner dan juga untuk ringkasan proses gathering. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuesioner. Kuesioner disebarkan oleh kepada mahasiswa sebagai pengguna sistem absensi untuk memperoleh data kuantitatif terkait tingkat kepuasan terhadap sistem absensi yang berjalan. Data yang diperoleh dari kuesioner digunakan sebagai dasar dalam mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Untuk hasil kuesioner sendiri, kuesioner ini disebarkan kepada sejumlah mahasiswa untuk memperoleh data kuantitatif meng- mengenai pengalaman mereka terhadap proses absensi yang saat ini digunakan serta tingkat kebutuhan terhadap sistem absensi yang baru. Berdasarkan rekapitulasi kuesioner, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut. Sebanyak 58 responden menyatakan bahwa proses absensi yang berjalan saat ini masih dinilai kurang praktis dan memerlukan waktu yang relatif lama karena dilakukan secara manual. Selain itu, 46% responden mengalami kendala dalam memastikan kehadiran telah tercatat dengan benar akibat keterbatasan sistem absensi yang ada. Dan 87% responden menyatakan setuju terhadap pengembangan sistem absensi mahasiswa berbasis QR Code yang dapat digunakan secara mandiri dan lebih efisien. Berdasarkan hasil kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki kebutuhan yang tinggi terhadap sistem absensi yang tero- terotomatisasi, akurat, dan user-friendly. Sistem absensi berbasis QR Code diharapkan mampu menggantikan proses absensi manual yang selama ini dinilai kurang efektif serta meningkatkan efisiensi dan keterlibatan dalam kegiatan perkuliahan. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya untuk hasil kebutuhan user. Yang pertama ada kebutuhan fungsional. Deskripsinya yaitu pertama, sistem menyediakan fitur login bagi mahasiswa, dosen, dan admin sesuai dengan hak akses masing-masing. Yang kedua, sistem memungkinkan dosen atau admin untuk membuat dan menampilkan QR Code absensi pada setiap sesi perkuliahan. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan absensi dengan memindai QR Code menggunakan perangkat mobile. Yang keempat, sistem mencatat kehadiran mahasiswa secara otomatis dan real time setelah proses pemindahan QR Code berhasil. Yang kelima, dosen dan admin dapat melihat serta memantau data kehadiran mahasiswa berdasarkan mata kuliah, kelas, dan pertemuan. Yang keenam, sistem menyediakan riwayat absensi yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan admin untuk keperluan monitoring dan evaluasi. Lalu yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, dan antarmuka sistem dirancang agar mudah untuk dipahami atau user-friendly dan responsif pada berbagai perangkat. Yang kedua, sistem memiliki waktu respon pemrosesan absensi yang cepat, yaitu tidak lebih dari 3 detik setelah QR Code itu sendiri dipindai.
Lalu yang ketiga, ada sistem dapat diakses secara online melalui perangkat PC maupun smartphone. Yang keempat, sistem menjamin keamanan data akun pengguna, data perkuliahan, serta informasi absensi mahasiswa. Yang kelima, sistem beroperasi secara stabil dan mampu melayani banyak pengguna secara bersamaan tanpa penurunan kinerja. Next. Yang keenam, ada sistem menyediakan mekanisme pencadangan atau backup data secara berkala untuk mencegah kehilangan data penting. Lalu ada user story. Yang pertama ada sebagai mahasiswa, saya ingin melihat jadwal perkuliahan sehingga saya mengetahui waktu dan mata kuliah yang harus saya ikuti. Yang kedua, sebagai mahasiswa, saya ingin melakukan absensi dengan memindai QR code agar proses kehadiran menjadi lebih cepat dan praktis. Yang ketiga, sebagai mahasiswa, saya ingin mendapatkan informasi bahwa absensi saya berhasil tercatat sehingga saya yakin kehadiran saya sudah masuk ke sistem. Yang keempat, sebagai mahasiswa, saya ingin mengakses sistem absensi melalui smartphone sehingga saya dapat melakukan absensi dengan mudah tanpa perangkat tambahan. Yang kelima, sebagai mahasiswa, saya ingin melihat riwayat kehadiran saya pada setiap mata kuliah sehingga saya dapat memantau tingkat kehadiran selama perkuliahan. Baik, selanjutnya yaitu bab kesimpulan yang membuktikan bahwa berdasarkan hasil pengumpulan data yang kami dapat, mahasiswa ternyata masih membutuhkan sistem absensi yang lebih praktis dan mudah diakses. Kebutuhan fungsional utama yang meliputi fitur pemindahan QR code untuk pencatatan kehadiran, konfirmasi absensi secara real time, akses riwayat kehadiran, serta integrasi dengan jadwal perkuliahan. Namun dari sisi non-fungsional, mahasiswa masih mengharapkan sistem yang user-friendly, responsif pada perangkat mobile, aman, dan dapat diakses kapanpun dan di mana saja. Dengan diterapkannya sistem absensi mahasiswa berbasis QR Code ini, proses pencatatan kehadiran diharapkan menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan, sehingga dapat mendukung kegiatan perkuliahan secara optimal. Untuk yang poin F yaitu daftar use case. Yang pertama use case yang ke satu dengan eh, dimulai dari login dengan aktor utama yaitu mahasiswa dan dosen yang dapat mengakses. Lalu bertujuan untuk aktor dapat mengakses sistem sesuai hak dan aksesnya. Untuk use case kedua, scan QR code dengan aktor utama mahasiswa melakukan absensi kehadiran melalui QR code. Lalu use case yang ketiga, isi keterangan hadir dengan aktor utama mahasiswa. Lalu dengan tujuan mahasiswa mengisi status kehadiran yaitu hadir, izin ataupun sakit. Use case yang keempat yaitu mengecek data kehadiran mahasiswa guna mahasiswa melihat riwayat kehadirannya. Use case yang kelima untuk mengecek daftar hadir yang beraktor dosen untuk melihat daftar hadir mahasiswa pada pertemuan tertentu. Lalu use case yang keenam membuat platform atau QR code untuk aktornya yaitu admin BAK dengan tujuan membuat QR code absensi untuk pertemuan tertentu. Use case yang ketujuh memasukkan data mahasiswa dengan aktor utama admin dan mengolah data mahasiswa dalam sistem. Yang kedelapan yaitu rekapitulasi kehadiran dengan aktor utama tetap admin BAK guna melihat dan mencetak laporan kehadiran. Ya, ini adalah diagram dari use case yang sudah kami buat. Yang pertama dengan aktor mahasiswa, eh, ada scan QR, isi keterangan hadir, cek data kehadiran, dan login. Lalu untuk dosen sendiri berperan sebagai pengguna yang login, mengecek daftar hadir, lalu dan aktor untuk admin BAK-nya yaitu membuat platform, memasukkan data mahasiswa, dan rekapitulasi kehadiran. Nah, di sini deskripsi untuk use case. Jadi untuk
use case pertama yaitu login. Di sini ada mahasiswa dan juga dosen. Untuk prakondisi, mahasiswa telah login ke sistem dan berada pada jadwal perkuliahan yang sedang berlangsung. Untuk jalur utama sendiri, aktor membuka halaman login, aktor memasukkan username dan password, sistem memvalidasi data login, dan juga jika valid, sistem menampilkan halaman utama sesuai peran aktor. Nah, untuk alur alternatif di sini, jika username atau password salah, sistem menampilkan pesan kesalahan. Dan juga untuk pasca kondisi, pengguna berhasil masuk ke sistem dan dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya. Untuk yang kedua, scan QR code. Untuk aktor di sini mahasiswa. Untuk prakondisi, mahasiswa memindai QR code yang disediakan dosen untuk mencatat kehadiran. Jalur utamanya sendiri yaitu mahasiswa membuka fitur scan QR, dua sistem mengaktifkan kamera, tiga mahasiswa memindai QR code, empat sistem validasi QR code, dan lima sistem menampilkan form keterangan hadir. Untuk jalur alternatif sendiri yaitu QR code tidak valid, lalu sistem menampilkan pesan gagal. Untuk masa kondisi data kehadiran mahasiswa tersimpan dalam sistem dan dapat dilihat pada riwayat absensi. Untuk yang ketiga yaitu isi keterangan hadir, di sini aktornya mahasiswa. Untuk prakondisi, mahasiswa mengisi keterangan kehadiran setelah QR code. Untuk alur utama, sistem menampilkan form keterangan hadir, mahasiswa memilih status kehadiran, mahasiswa mengirim data, dan sistem menyimpan kehadiran data. Untuk jalur alternatif, data kehadiran belum tersedia, lalu sistem menampilkan pesan data kehadiran belum tersedia. Untuk pasca kondisi, data kehadiran mahasiswa tercatat dalam sistem dan dapat dilihat pada riwayat absensi. Untuk UC04 di sini terdapat cek kehadiran, yaitu aktornya dosen. Untuk prakondisi, dosen telah login ke sistem absensi. Jalur utamanya, dosen membuka menu daftar hadir atau rekap absensi. Untuk yang kedua, sistem menampilkan daftar hadir mahasiswa. Untuk jalur alternatif, data kehadiran belum tersedia, lalu sistem menampilkan pesan data kehadiran belum tersedia. Untuk pasca kondisinya, dosen mengetahui status dan detail kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan perkuliahan. Yang kelima, cek data kehadiran. Di sini aktornya dosen. Untuk prakondisi, dosen login membuka menu data kehadiran. Terus jalur utama, mahasiswa login dengan scan QR, mahasiswa masuk ke dalam menu utama, mahasiswa masuk ke menu data rekapan kehadiran dan mahasiswa menampilkan data kehadiran mahasiswa tiap minggu. Untuk jalur alternatif, data kehadiran belum terinput, mahasiswa melaporkan data kehadiran ke kontak person untuk diverifikasi. Untuk pasca kondisi, admin BAK mengecek histori login sesuai pelaporan dan disetujui ataupun ditolak. Nah, untuk yang keenam, buat platform atau QR code, di sini aktornya admin ataupun BAK. Daftar untuk prakondisi daftar biodata mahasiswa telah terpenuhi. Jalur utama, admin BAK menginput keseluruhan biodata mahasiswa. Kedua, sistem membuka QR code setiap hari sesuai jadwal. Yang ketiga, sistem memperbarui data kehadiran jika sudah terverifikasi. Untuk jalur alternatif sendiri, sistem tidak mendeteksi data mahasiswa, lalu menampilkan pencarian data mahasiswa. Untuk pasca kondisi, sistem menampilkan jika data mahasiswa sudah terinput. Yang ketujuh, masukkan data mahasiswa. Dan di sini aktornya admin BAK. Untuk prakondisi, admin BAK telah login ke sistem absensi. Jalur utama, admin membuka menu data mahasiswa, lalu admin menginput data mahasiswa, lalu sistem menyimpan data dan juga sistem menyimpan data mahasiswa ke dalam basis data. Untuk jalur alternatif, data mahasiswa tidak lengkap atau tidak valid, lalu sistem menampilkan data mahasiswa tidak valid. Untuk pasca kondisi, aktivitas ulang tercatat untuk evaluasi. Untuk yang terakhir yaitu yang kedelapan, rekapitulasi kehadiran yaitu admin BAK. Untuk prakondisi, admin telah login. Untuk jalur utama, admin memilih periode dan kelas. Yang kedua, sistem menampilkan rekap kehadiran. Yang ketiga, admin dapat mengecek atau mengekspor data. Untuk jalur alternatif sendiri yaitu data periode atau kelas tidak valid, lalu menampilkan pesan kesalahan dan membatalkan proses. Untuk pasca kondisi, data rekapitulasi kehadiran tersimpan dan dapat diakses sesuai dengan hak akses pengguna.
Baik, ini untuk diagram robustness yang kelompok kami buat. Ya, bisa dilihat di layar. Yang pertama ini untuk use case 1, terus ada use case 2, next di use case 3, dan juga use case 4, next. Ini untuk use case 5 dan juga use case 6, next. Ini untuk use case 7 dan juga use case 8, next. Nah, di sini ada sequence diagram. Untuk use case pertama, yang berperan sebagai yang kontrol adalah halaman login, lalu memasukkan username, lalu memvalidasi data, lalu menampilkan data, dan juga menampilkan error. Nah, di sini ada perantara untuk menuju ke kontrol selanjutnya, yaitu user control. Nantinya outputannya menjadi sistem data, cek data filter, dan juga error. Nah, untuk entity-nya sendiri yaitu data menu. Lalu ada perantara lagi berupa user. Lalu di boundary-nya ada halaman sesuai, pesan salah, halaman absensi, dan juga halaman data. Next. Nah, ini untuk gambaran di use case 1. Robustness, sequence diagram untuk use case 1. Lanjut di use case 2, sequence diagram. Kontrolnya sendiri ada membuka fitur, memindah fitur, memvalidasi data, dan juga menampilkan data. Lalu sama user control, entity-nya ada scan QR, lalu sama juga ada user, boundary-nya ada QR code tidak valid, keterangan hadir, dan juga pesan gagal. Next. Nah, lalu ada use case 3 yang berperan sebagai kontrol, yaitu memilih kehadiran, menampilkan form, mengirim data, menyimpan data. Lalu sama ada user controller, ada input data, cek data, penampilan error. Untuk entity-nya sendiri ada status reservasi, lalu di sini ada user, boundary-nya pesan tidak valid, dan juga menunjukkan halaman status dan halaman detail. Next. Ini untuk use case 4, untuk kontrolnya itu membuka data, memilih, meminta konfirmasi, lalu ada user control, cek data, validasi, dan juga show error. Untuk entity-nya ada data aktif, lalu ada status dibatalkan. Di sini juga ada user, boundary-nya bisa dilihat di halaman sendiri. Next. Baik, itu tadi dari diagram sequence kami dan dari tiap-tiap use case yang sudah kami buat. Jadi untuk kesimpulan dari kelompok kami yaitu gathering menggunakan sistem absensi menggunakan QR code ini menghasilkan data dan sistem informasi yang cukup kompleks karena bisa menyatukan seluruh dari aktor yaitu dosen, mahasiswa dan juga dari admin BAK itu sendiri. Jadi sistem untuk absensinya terpusat pada satu QR code yang sama. Jadi mahasiswa, dosen dan admin itu sama-sama bisa mengakses dengan mudah seperti itu. Mungkin dari kelompok kami bisa dicukupkan. Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya.
kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.